Sampai keluar gitu lidahnya, Pe. Bacok beneran. Kamu ngerekam deh. Iya, tapi biar pinuh. Kalau sakit pinuh ya. Itu kan bukan kayu. Udah tahu udah. Lagi ada jamu. Trimester berapa? Teman-teman kalau nempelin ini kelihatannya gampang tapi agak susah teman-teman tuh yang belum biasa mah. Ya. Ada yang dikletek semuanya, ya. Ada yang dikletek satu, ya nggak sih? Iya. Ada yang begini. Kalau saya biasanya dibendet dulu, dibendet apa namanya? Iya, dibendet. Dibendet dulu, dibenggang dulu, tarik begini ya. Ini kan kira-kira 3 kotak di sini, 1 jari atau 2 cm ya, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ya. Tertutup, tidak boleh H, tidak boleh kali. Ya, ini kita anggap aja ini 2 kotak di sini. Kita peleng, apa peleng tuh? Kita peleng dulu ya, kayak mau nembak ini tuh dipeleng dikit. Kalau beli apa sih, Pak? Oke. Ini ya, anggap aja luka di sini. Ini luka lama lah, luka lamanya. Waduh, bersemi kembali. Setting tempat ya. Steril, tidak boleh dilewati oleh yang kotor. Paham ya? Steril tidak boleh dilewati oleh yang kotor. Jadi artinya sterilnya sebelah sini. Paham ya? Kotornya sebelah sini. Oke. Ya. Kue kaki kita selesai nempluk di sini. Pluk. Ya. Jangan sampai nanti ngelewatin ke sini. Kalau ininya dibalik ke sana. Ngerti nggak? Iya. Jangan sampai dia ngerucuk ke yang steril. Itu setting tempatnya. Jatuh. Ditaruh di kiri apa di kanan? Kanan. Yang terdekat. Ya. Maksudnya pasien tuh di kiri kita, lukanya di kiri kita atau di kanan kita? Kanan kita. Kalau di kanan berarti begini. Kiri. Ya. Usahakan kita tidak membokongi pasien. Itu aja. Ya, nggak boleh membokongi pasien. Ini seperti ini nih. Nah, ya. Kita dekat dari sini, yang kotor di daerah terdekat ya. Iya. Jadi kira-kira ini udah selesai, pluk ka dia. Iya. Ya, lain dibalik kena ngucur ka tadi itu ke tempat yang steril. Ya, itu setting tempat. Tak lupa teman-teman, sebelum ketemu pasien kita cuci tangan. Teman-teman itu jangan lupa, itu sudah di sepintar-pintarnya kita, teman-teman masuk ke rumah sakit diuji, tapi lewat cuci tangannya dicoret. Jadi dilanyahin lah, namanya cuci tangan wajib di sini. Ketemu pasien, baru ke sini mau treatment ke pasien juga kita cuci tangan. Anggap aja kita cuci tangan ya. Ini masalahnya nih tahun birang itu. Ya, oke. Sudah cuci tangan, tak lupa kita sapa pasien. Komunikasi terapeutik. Identitas pasien. Kita baca dulu label yang sebelumnya. Hand opernya. Ini mau dilakukan apa, menggunakan apa, ininya bagaimana, kita lihat dulu. Jadi diingat-ingat untuk di hand opernya, baru kita terapeutik. Sapa pasien, namanya siapa, lengkap ya. Sakitnya apa, terus baru kita ngomong tujuan tindakan. Apa tujuan tindakan kita ini? Iya, tujuannya apa? Mengurangi infeksi. Ya, betul. Menjaga luka. Oke, ya, gitu ya. Tujuan kita di tindakan kita sampaikan. Ya, mohon maaf Bapak, saya Bayu Bisono, saya perawat jaga hari ini. Betul Bapak namanya ini?
Oke, kita bapak, saya akan melakukan perawatan luka. Tujuannya adalah untuk ya, itu loh. Apakah bapak setuju? Ya, kalau yes setuju, baru kita treatment pasiennya. Jangan sampai datang ke sini Pak, preventif Pak. Weng. Ya, tetap kita ini kan. Lama luka dan lain-lain kita harus sudah prepare sebelumnya. Ya. Setelah ini baru kita pakai handscoon yang handscoon yang non steril maksudnya. Sebetulnya sih pakai yang steril boleh, pakai yang enggak juga boleh. Yang penting teknik kita menjaga steril. Jadi jangan sampai gunting padu keloprak kemana-mana gitu ya. Jadi disiapkan. Oke. Tak lupa kita pakaikan. Saya ini udah. Anggap aja saya udah cuci tangan ya. Iya. Pasang ini tuh gimana sih? Yang pertama tuh gimana? Yang pertama tuh apa? Yang pertama kan ada yang gaya-gaya gini ya, gitu ya, jempol dulu terus gini ya, tuh ada ya gitu, ada. Artinya yang pertama kita biasakan ambil dalamnya, oke ya. Yang pertama dari dalamnya, karena ini handscoonnya nomor pira gini. M. Oke, yang kedua, handscoon yang kedua dari lu. Nah, biasakan walaupun ini bukan steril ya. Ini bukan steril, tapi kita biasain. Ya. Oke, karena ini kotor boleh kita langsung. Ini sebelum dicabut kita pakai apa? Apa langsung dikletek? Oke, pakai alkohol swab boleh. Langsung juga boleh. Karena kalau langsung sisa-sisa lem yang dinempel itu dia langsung ketarik. Boleh. Tapi ada clue-nya. Ada tekniknya. Searah dengan bulu. Jangan berlawanan bulu. Ini kan bulunya biasanya ke sana. Iya. Ya, di kleteknya aja mene. Ya. Kleteknya ke sana. Kalau ke sini peres. Nantinya peres. Boleh pakai antiseptik kuman. Artinya ini udah kotor, kita spray antiseptik kuman. Antiseptik kuman ini biasanya mengandung agen sabun. Dia akan mengurangi daya rekat daripada kotoran. Nah, ini biasanya mengandung surfaktan. Surfaktan itu dia akan mengurangi daya rekat daripada kotoran atau benda yang nempel. Ya, kita pakaikan ini. Jangan ragu-ragu. Sebelum ini juga teman-teman harusnya pakai perlak sudah kuno sekarang. Sekarang pakainya sudah underpad. Ya. Kalau teman-teman untuk perawatan luka di rumah yang kira-kira rada bonafit, pakai underpadnya kucing, tau nggak? Buat nyerep tipisnya ya, harganya segini 1.000 doang. Jadi kalau yang ini pakainya itu saya biasanya, yang sederhana pakainya itu di rumah. Gaya. Padahal 1.000 harganya. Daripada perlak nanti kita cuci riskan. Oke, kita ini alasin kita spray. Jangan ragu ya, ini harganya segini teh 20.000. 25.000 PHMB. Namanya Cosmomed. Ada di Shopee, harganya 22.000. Ini kuat untuk membunuh kuman. Saya kalau misalnya ngerawat luka tanpa ini balik lagi. Karena ini kan luka nih, ada kumannya banyak. Misalnya ya, kita spray dia sudah. Ya, per. Wah, beli di sabun-sabun ini ku per. Nah, oke.
Baru kita jangan nangis. Baru kita kletek. Kleteknya dari ikut arah Oke. Biasa saya gini sambil ngobrol ke pasiennya ya. Kamu kayak apa? Ngobrol, diajak ngobrol. Aidanya Pino. Aja sampai lagi begini pasiennya pingsan. Oke, dikeletek dulu begini. Kita buka. Oke. Kita buka kan? Oke. Wah, lukanya lucu. Pengkajian luka. Pengkajian luka itu dari pertama masih tertutup, dikaji lukanya ini basah atau tidak, ada eksudatnya tidak, ada darahnya atau tidak, kita kaji dulu. Berikutnya dibuka. Setelah dibuka, kita baru kaji yang kedua. Setelah dibuka ada keluaran apa, bau atau tidak, keluar darah atau tidak, merah atau tidak, muncul tanda-tanda infeksi atau tidak. Apa tanda-tanda infeksi? Lagi? Kemerahan, bengkak, nyeri. Lagi nyeri lagi? Panas. Jadi? Oke. Setelah ini dibuang ya. Biasanya saya begini di luka, biar nggak ini kita buang. Oke. Baru cuci tangan. Sambil cuci tangan kita kaji lukanya. Tanda-tanda infeksi yaitu tumor, apa lagi? Dolor, kolor, rubor, tumor, terus apa lagi? Dolor, kolor, tumor, rubor, terus ini tadi apa tadi kamu? Fungsio laisa, fungsi yang menurun. Ya. Ada apa tadi? Dolor apa dolor? Nyeri. Dolor itu nyeri. Terus kolor. Panas. Terus Rubor. kemerahan. Terus tumor. Bengkak. Fungsio laisa. Penurunan fungsi. Untuk luka ada 3 lagi. Ada odor, 2 lagi. Odor sama pus. Ya. Odor itu bau. Sama keluar cairan pus. Tuh ya. Jadi kalau misalnya di luka ada 2 lagi tambahannya. Ada odor bau sama ada pus cairan yang keluar. Itu tanda-tanda infeksi. Ada nggak tanda-tanda infeksi? Misalnya kita lihat tanda-tanda infeksi. Kalau tanda-tanda infeksi kita pakaikan obat-obat infeksi. Kalau muncul tanda-tanda infeksi di sini kita adalah pencucian yang adekuat. Sekali lagi nih, kalau ada luka terinfeksi, tanda-tanda infeksi di sini kita adalah mindsetnya adalah cuci adekuat. Cuci adekuat itu tanda-tanda infeksi tadi. Ya ada nanah ya dibuang. Ya, ada bau ya dibersihkan sampai baunya hilang. Jangan sampai masih bau tutup bela. Nah, ini itu tanda tidak adekuat. Oke. Setelah ini dibuka, ini dibuang, kita ganti handscoon. Sebelum ganti handscoon, Cuci tangan dulu. ya iya. Kita buru dipakai. Emang sudah refleks ya. Oke. Paling gatel dikit. Ya Allah, ininya. Aduh, Oke, ini ya. Dibuka dulu. Ini harusnya steril ya. Berhubung tidak steril, pakai kasa punya gue aja, diambil. Ambil. Oke, ya. Sebelum ini kita pasang handscoon, kita persiapkan
dulu. Jangan sampai handphone sudah dipasang kita sentuh yang Lain. Ini cocoloknya mana ya teh? Adanya needle, Bapak. Adanya needle. Disiapkan dulu ya. Nggak ada. Yang teleskopik ada tak? Nggak ada, Bapak. Tadi udah nanyain, dikasihnya needle. Ya Allah. Pengangguran itu. Kita semurah loh needle. Padahal 150 dari seorang ya. Kali Lah, dua nggak ke kelas. video. Nanti ada tapi videonya teh tersekat-sekat. Nggak tahu kenapa ya. Ini nggak recommended ya? Iya, tidak recommended. Brevin ya. Recommended ya? Kayak dikagrupkan. Tidak recommended. Banget kan ada ya. Banyak geus kaji. Iya, yang diciuman. Aduh, Rehan nang geus Ini kuat anggap aja yang transopik yang ada tutupnya ya. Iya. Anggap aja nih transopik. Anggap saja. Sebelum kita pakaikan kasa ke dalam sini, kita siapin yang disentuh-sentuh. NaCl. Ini bumbunya. Itu garam. Micin. Anggap saja ini pakai sabun luka. Chlorhexidin, anggap saja ya. Mana ya? Coba ada di tas gue nggak? Coba. Ada di stasi gue. Sabun luka gitu. Kan yang kene ya. Iya, Pak. Ambil aja. Eri. Tadi kan senati bapak mana ya Pak? Peri, itu anu sabun gue. Anggap aja ini sabun luka ya. Sabun luka. Nah, Di plastik. baru kita masukkan tisu. Kasa ini kan dalamnya steril, ininya enggak. Kita jeblosin di sini ya. Iya. Terus. Anu geus 3 tahun ya kain. Baru setelah ini kita Tahu Bandung. pakai Handphone. anggap aja ini handphone steril. Anggap Ini saja. biar Pakai aja tuh. Pakai aja Bang, apa? Biar langsung dibuang. ngomong lah. Masih aduh Pak. 2027. Ayo Pak gunakanlah. Anggaran mampus Pak. Anggaran Anggaran kita udah bayar. Oke ya. Ini mau ngoperi dia per. Buat ini ya per. bedah merah. Baru ini kita pakaikan alat. Yang ada giginya sebelah kiri. Ya. Yang nggak ada giginya sebelah kanan. Kenapa? Yang dominan nanti nyentuh ke pasien. Yang tidak dominan nanti dengan alat steril. Ya, oke ya. Oke. Kita siapin dulu. Aduh, kayak demo memasak ini namanya. Luka seperti ini, teman-teman pakaikan berapa? Ininya, kasanya. 1, 2, atau 3? Oke, sabun 1, bilas 2. Ya, sabun 1, bilas 2. Kalau lukanya kotor, di sabun bilas 2, sabun 2. Ya, turut di sabun terus. Ya, oke. Jadi sabun 1, aduh, iya lebih mahalan, iya daripada eta mah. Ini tuh 26.000 ini satu gulung. Hah? Pakai nanti. Ya, nyaman ya pakai. Ini bilas ya. NaCl ya. NaCl. Gue juga kelihatan
Nanti harusnya Ini pakai sabun ya. ada kom lagi nggak? Ada kom Pura-puranya sabun. ada lagi nggak? Hah? 2 kom. Itu berarti nanti abis Korek. di situ Oke. taruhnya di Ini kan udah kita ini ya, seharusnya ini di spray. Tadi udah di spray, baru kita bilas. Ini anggap aja bilas. Yang kiri ngambil ke sini. Jangan sampai kanan. Dibiasakan teman-teman ya. Jangan ngambilnya nanti kanan. Oke. Ini yang kanan nempel di luka. Tadi ya krusialnya ya, setelah kotor kita lepas handscoon-nya, glove-nya. Oke ya, ini di atas. Ini teknik swabbing. Kalau sirkuler kayak gini enggak. Kalau di perut enak sirkuler. Biasanya kalau sirkuler tuh yang ada non, ada drainnya. Kalau drainase harus sirkuler. Aduh, tadi ngomong susah ya, sirkuler. Kalau ini sirkuler. Pilot dulu. Oke ya. Lihat, ini diici kiwir ya. Yang kiri jangan menempel di luka. Jadi yang kotor jangan menempel lagi di luka, oke? Kita lihat ya. Set. Geser, set. Geser, set. Set. Oke, lagi. Set. Geser lagi. Set, set. Oke, ini yang kotor. Yang kotor jangan nempel-nempel ke sini. Ya. Jangan ke sana-sana. Oke. Disimpan di bengkel. Ini anggap aja sabun. Anggap aja sabun. Nah, ini orono. Lagi ya. Ini kalau cari pinset jangan yang begini ya. Kalau pinset yang baik, begitu ditempel, ini nempel semua. Kalau ini hanya ujungnya kan. Cari pinset kalau beli ya, yang nempel utuh begini, begitu ditet, itu nempel semuanya. Ya. Lipet deh. Maaf ya Pak. Ya, karena yang bersih tidak, yang kotor tidak menempel lagi di luka. Lukanya sampai Oke, lagi. Jadi pertama Lagi ya. NaCl, sabun, NaCl lagi. Ini yang kiri lagi. Lihat ngambil. Sini. Ajakin sing jukute ya. Iya. Tangan kiwi. Kalau misalnya teman-teman kidal boleh pakai tangan kanan. Kalau misalnya kita pakai tangan kanan ya otomatis gulungnya pakai tangan kiri. Teman-teman kadal. Oke, kita bilas ya. Kita bilas dulu. Maaf ya Pak, smooth. Iya, aduh, pasien VIP nih. Hilang, langsung hilang. Makanya Peri ini tuh. Konglomerat Ciledug. Gue. Oke. Udah. Setelah ini baru kita kaji yang ketiga. Ya. Ini kan bersihin. Baru kita Oke. Boleh teman-teman tadi yang dari bawah ke atas, boleh. Sirkulasi gini, 1, 2, keluar. Boleh. Ada yang gitu. Ada yang dari luar keluar. Boleh. Ada yang ke sini. Ini modifikasi. Semangat teman-teman berinovasi sendiri. Ya. Yang penting tadi yang kotor jangan menempel lagi, dia bersih. Oke. Udah seperti ini baru di spray. Dikaji lagi, dikaji ada tidak ada tidak cairan. Kalau tidak ada, kalau misalnya ada nih, Bersihkan. ada cairan, kita ambil ini 2. Kasa 2 ya. Kita tekan 1. Gitu ya. Terus kasa 2.
2 kasa kiri dan kanan. Gitu loh. Karena ini nanti udah kotor semua ini. Ini udah kotor semua, pasti karena ada nanahnya. Tapi kalau yang bersih seperti ini tetap di Icikiwir ini pertahankan Bersih. sterilnya ya. Ini anggap masih steril ya. Udah kayak gitu kita spray. Oke, yang steril sebelah sini. Ya, kita spray. Ini kuat sekali teman-teman. Luka belatung juga pada lari ini. Kasih ini. Perih nggak itu? Ya, harganya murah, 20.000. Perih? Enggak. Nggak perih. Ada lagi yang lebih mahal lagi namanya Octadin. Harganya sekitar 50.000. Oke, setelah ini kita kaji. Misalnya bersih, misalnya ada benang, kita tanya udah umur berapa benangnya. Lebih dari seminggu kita cabut benangnya. Oke. Kalau pakai benang, cari ini yang steril lagi. Ya, ini hanya untuk ganti balutan. Cari yang steril. Ini kita taruh di mana gitu ya? Di on kan. Kita cari yang steril. Oke. Yang tidak ada kumisnya ya. Diambil, oke. Kita ambil gunting. Guntingnya enak udah cah. Kenapa ini? Jaring. Ini kita lepas gunting. Kalau pakai gunting teman-teman jangan begini. Aduh guntingnya canggih. Masya Allah. Pakai gunting seperti ini. Ya. Pakai gunting seperti ini. Ya. Hah? Untuk tahanan. Orang oka malah begini. Kalau orang oka pakainya begini. Kalau orang ruangan seperti ini. Ya, wajib ya. Jangan sampai gunting begini ngadeg-deg nanti. Ya. Pakai gunting seperti ini. Ya. Pincet pakai ini untuk cabut benang. Ya, ini di sini. Senyaman mungkin teman-teman ya. Ada yang di depan. Biar nanti kita ngambil nggak ngadeg-deg. Kalau begini nanti ngadeg-deg. Ya, tapi kalau kita ya wis mau gue kalau udah biasa sih. Oke. Misalnya ini benang ke sini. Oke ya. Benang dari arah sana ke sini. Kumisnya sebelah sini. Paham ya? Kumisnya sebelah sini nih. Benang ke sana. Kumis ditarik. Ya, sedikit copot bawahnya, gunting bawahnya. Gini. Ini kan benang kadia ya. Iya, kumis nanya. Ini ya, oke. Ini ditarik. Ya, ditarik, ini masuk. Ya, ini masuk digunting bawahnya. Kita tarik. Ya, ketika kita narik, gunting nutup, ditempelin, tarik. Ya, oke. Lagi ya. Kalau ini ada kumisnya, kumis diangkat, bawahnya digunting. Bawah tuh bawah simpul. Bukan kumis nah anu dipotong nah. Bawah simpulnya diambil. Seret, tutup, tempelin, ditarik. Narikna ulah kaditu, narikna kadia. Kalau ke situ biasanya nanti meloak. Paham ya? Narikna kadia. Seletet. Taruh di kasa. Oke? Paham ya? Jadi nanti ada dokter komplain ke fresh graduate. Fresh graduate itu apa ya? Lulusan baru. Nyabut benang. Mungkin kan benangnya kan ke sana, dipotong di sini, cetok, ditarik, berat. Kenapa nggak boleh? Benang yang di luar masuk ke dalam. Ngeri nggak sih? Ngeri. Kan misalnya benang di dia ya, ditarik, digunting di sini, tas. Artinya benang yang di luar tuh masuk ke dalam. Itu nanti bikin barangkali ada kuman yang masuk ke dalam. Oke? Paham ya? Kumisnya ditarik, potong bawah simpulnya. Tariknya ke dia, ulah ke ditu. Ya, paham ya? Nah, udah misalnya ini benang sudah selesai, di spray lagi kita pakaikan obat yang mau dipakai. Maunya apa? Untuk luka operasi ini biasanya kita pakai Supra, pakai Tule. Supratul. Supra X125 itu mah bro.
Tule dipakainya. Tule itu bisa aja. Tule itu bisa saja Supratul ya. Bisa Deriantul, Lomatul boleh. Baktigras banyak sekali. Ya. Urgatul banyak. Banyak banget. Urgatul, Tule, Baktigras, Winner, banyak banget. Oke. Udah selesai ini. Kita yakinkan bersih. Kalau masih kotor, kita balik lagi ke step awal, dicuci deh. Kalau misalnya bersih, kita langsung spray. Yang ini udah nggak kepake ya, bisa di on sterilkan. Yang ini nih, udah nggak kepake di on sterilkan. Ingat, satu pasien satu set instrumen. Ya, jadi ini di sterilkan. Oke ya. Apa mau nanya Pak? Kan tadi yang itu yang satu ikatan yang dari sini ke sini doang kan ya? Kan suka ada tuh yang nyambung terus tuh Pak. Nah, yang nyambung tetap. Nyambung continuous ya. Nah, yang continuous tetap. Pada prinsipnya yang luar jangan masuk ke dalam. Berarti dipotong satu-satu berarti ya Pak itu? Ingat, yang kalau cabut benang, pastikan gunting dilepas. Ulah gunting KB, ngadadak dilepas. Nanti biasanya ada yang tertahan. Paham ya? Cekrek, dudut. Ya, cekrek, dudut. Jangan tok. Ada sih teman-teman yang tek. Nah, tarik. Nah, kontrol ke poliklinik ada benang. Paham ya? Jadi prinsipnya yang luar jangan masuk ke dalam, sok mikir ya, berinovasi sendiri. Oke, lanjut. Setelah ini sudah selesai, kita pakaikan obat yang mana? Ya, ini biasanya kita pakai Tule. Lomatule. Teman-teman, Lomatul ini ini harganya memang murah. Cuma ini fungsinya hanya untuk mempertahankan kelembaban. Ingat, Tule ini mempertahankan kelembaban, tidak membuat kelembaban ya. Ini ya. Cukup ya. Ini kita buka. Ini hanya mengandung parafin tok, tidak ada zat aktifnya. Kalau Baktigras, Winner, Tule itu ada zat aktif untuk membunuh kumannya. Kalau ini enggak. Tuh. Saya nggak suka ini yang Lomatul. Yang sukanya saya Winner, ada tuh di situ tuh. Di gue tuh Dita. Nah, ini sudah lama teman-teman ya. Kalau sudah lama dia sudah mengklutuk tuh. Lihat. Sudah lama. Si salepnya juga udah pada nempel di sini. Obat efek di drive kan. Berhubung sudah lama, kita masangnya juga agak. Iya. Oke. Nah, ini punya gue. Harganya 4.000. 4.000 dibayar 100.000, coy. Yang segini sih 100.000. Oh, 4.000, coy. Ini ada Wintuel, ini ada chlorhexidinnya, bisa lihat? Chlorhexidinnya ada. Ini ada anti kumannya. Ya 5.000 7.000 lah sama ongkos kirim. Saya biasanya berbok-bok beli ini. Segini 150.000. Oke, ini bisa pakaikan gunting yang mana aja lah, nggak apa-apa, nggak mesti ini ya. Gunting mana aja, nggak pasti steril. Iya. Hah? Boleh pakai gunting yang mana aja. Bagusnya pakai yang steril. Kita ukur 2 cm 2 cm atau 1 cm 1 cm minimal. Ini kan luka nih. Iya. Ke sana 1 cm, kena 1 cm, berarti 2 cm. Ngelebihin ke sana 1 cm. Ya. Jangan eman-eman ya. Tapi jangan kegedean. Kalau kegedean dilipet. Kalau kegedean dilipet. Dilempit ya. Nah, ini nggak enaknya sekali pakai dia masih ngebuka. Tapi kalau Wintuel ditepuk dia rapat, dia nempel rapat. Nggak enaknya nih, nanti ngebuka kurang ini. Oke. Setelah itu baru kita pasang. Tetap
Setelah diteplukin tetap ya teman-teman ya. Set. Tetap ngambilnya pakai tangan. Astagfirullahaladzim. Duh. Nggak tahu ini. Kadaluarsa nggak ini? Kadaluarsa nggak coy? Gatal dikit teh. Hah? Nggak usah. Gak apa-apa Pak. Baru udah kebal Pak. Tebal. Nah, cara mencopot ini ya teman-teman ya. Ini ditarik. Ya, ini dipegang, ditarik. Jadi si salep nate aya di sini. Jadi kita nggak usah korepi deh. Kan rata-rata teman-teman dikorepin ya. Kukurahan. Nah, oke. Ini satu. Oke ya. Setelah itu kita ambil. Ini udah ini ya. Sama. Satu. Oke? Satu. Kira-kira begini deh. Nah, udah kira-kira begitu. Kalau misalnya keluar cairan yang banyak, layernya ditambahin. Misalnya 2 deh. Tapi kalau misalnya nggak begitu banyak, udah cukup segini. Kita pertahankan kelembaban aja. Nah, ini sudah boleh di non sterilkan. Ya, ini udah boleh di non sterilkan. Udah masuk aja ke sana. Baru kita tutup. 2 kotak ya. Ininya 2 kotak. Nih lihat nih. Artinya ini 2 kotak. Ini 2 kotak. Ke sini 2 kotak. Oke ya, ngukurna gitu. Sama ya. Pegang guntingnya ya. Guntingnya mani ini tajam pisan coy. Iya. Saking ininya, wish istimewa ini. Ini juga sampai tuh nempel deh ya. Sabaraha ya tehnya. Ibon banget. Budaya Harus sudah terbis. Ibon habis. Belum ada nggak bakal beli. Coba tempelin. Nok. Tempelin ke sini. Sok, aku pengen tahu lah. Ayo loh. Dibendet lah. Disper sarap. Distunduk gitu ini itu. Ini nggak pakai sarung tangan ya. Kalau pakai sarung tangan lebih repot lagi. Enggak. Kalau metode begini nggak usah. Ini. Nah. Kan? Angel temen sih loh. Kalau di SDKI setiap tindakan perawatan itu ada apa aja? Intervensi keperawatan itu ada apa? O, T, E, K. Ayo bahasa lo. Obstruksi. Instruksi lagi. Nanti gambar di bawahnya ada lagi. Oke. Tadi kita O itu apa tadi? Observasi. Observasinya apa? Kita kaji tadi. Kita identifikasi. Ya, kita lihat di handover. Itu namanya observasi. Berikutnya adalah terapeutik. Terapeutik ini saya sekarang. Ya, terapeutik. Setelah terapeutik, OTEK atau ONEK. OTEK, E-nya apa? Edukasi. Setelah kita selesai, bereskan semuanya, cuci tangan, kita Edukasi. Gitu. Bilang Nok. Nah, bener Nok, Abas.
Giliran Mamang ya. Ini harus rada ke tengah sedikit ya. Iya. Anggap aja begitu ya. Ini harusnya oklusif ya teman-teman ya. Anggap aja oklusif deh. Nah, kalau pakainya dikeletek seperti ini, pakai handscoon juga bisa untuk pasang begini. Tapi kalau dikeletek semuanya, pakai handscoon saya kira nggak bakalan bisa nempelin ini. Ya, setelah ini boleh ditulis, boleh misalnya ditulis dipasang tanggal sekian, pasang kembali ganti kembali. Ya. Oke. Setelah itu kita bereskan edukasi ke pasien. Ingat, edukasi jangan pakai handphone. Kayaknya kurang sopan. Tapi ada aja pakai handphone, boleh-boleh saja pakai handphone. Oke, setelah kita bereskan semuanya, udah beres, jangan lupa cuci Tangan. Setelah cuci tangan kita Edukasi. Edukasinya apa? Untuk perawatan luka. Edukasi nutrisi. Nutrisinya itu 4 kali 3. 4 kali 3 ya. Dengerin nih, 4 kali 3. 4 kali 3. 1. Daging. Daging setelapak. Daging ya. Iya. Terus nasi. Nasi sekepal. Ya, berikutnya adalah sayuran sekepal. Oke, tadi Daging. setelapak. Nasi sekepal. Sayuran sekepal. Terakhirnya adalah telur. Telur Protein ya. Susu telur segini. Setelapak deh. Telur apa ya? Ya kira-kira lah. Telur kira-kira. Telur ceplok. Ya, telur ceplok. Misalnya telur bulat kira-kira segini. Atau susu kira-kira segitu. Oke ya. Oke. Jadi boleh protein ditambahkan. Cuma biar berimbang adalah 1 daging, Nasi, sayur, telur, susu. paham ya? Generasinya itu. Jadi proteinnya sudah dari susu, juga dari daging. Nasi segini. Iya teh sekepelan pasien. Ya, Iya. pasiennya anak kecil Pak, nanti mangan nasi semene ki Pak. Ya, sekepalanya anaknya. Jadi Pasiennya. 4 kali 3, pagi, siang, sore. 4 kali 3. Paham ya? 4-nya itu adalah Daging, nasi, sayur, protein, susu atau telur. paham ya? Ini biar teman-teman mudah mengedukasinya. Kedua, itu edukasi kapan waktunya diganti Balutan. kapan waktunya. Kalau seperti ini bisa bertahan 2 hari. 2 hari ganti perban. Jadi kapan waktunya diganti? Sesuai target 2 hari. Sampaikan ke pasien, Bapak pergantiannya 2 hari. Oke? Oke. Lebih cepat kalau muncul, ya ingat ya, lebih cepat kalau muncul. 1, ada tanda-tanda alergi. Apa tanda-tanda alergi itu? Merah-merah. Gatel. Bau. Oke, itu kalau ada tanda-tanda alergi. Yang kedua, kalau ada tanda-tanda eksudat yang berlebih. Eksudat yang berlebih itu lebih dari 50% balutan. Paham ya? Lebih dari 50%. Misalnya ya, aya gelenung anon. Tanda hitam gitunya. Ada tanda-tanda lebih dari 50% segera diganti. Paham ya? 1, ada tanda-tanda alergi. 2, kalau ada eksudat, kelihatan eksudat yang berlebih. Jadi dari balutan itu 50%. Berikutnya kalau muncul tanda-tanda Infeksi. apa tanda-tanda infeksi? Kemerahan, bau, panas, Kalau panas apa sih panas? kolor. Panas di mananya? Di sekitar Ya, bisa di sekitar luka dan bisa di tubuh luka. pasien. Kalau misalnya ada muncul tanda-tanda infeksi, terakhir kalau di luka infeksi ada apa? Ada
bau dan odor atau bau dan pus. Ya. Pus. Ingat ya, kalau muncul Bau dan jadi anak odor. pusnya cepat diganti. Pus dan odor. Berikutnya Bau dan- kalau mana? tidak nyaman, discomfort. Tidak nyaman di sininya ya. Saya pernah dapat pasien alergi kasa. Ya, kalau kasa ditempel bengkak, gatal, pernah. Oke ya. Tadi apa? Noh? Alergi. Discomfort. Kalau Discomfort, oh. tidak nyaman di Di daerah daerah luka. luka. Pak, nggak nyaman di sininya. Ya, atuh jangan diganti. Ya, kalau di sini nggak nyaman, muncul misalnya rasa panas, barangkali tidak kuat dengan dipasangnya. Oke. Setelah itu, kalau ada indikasi dari dokter, ya kata dokternya misalnya sehari sekali boleh diganti sehari sekali. Nah itu ya. Setelah itu kita catat. Setelah catat kita kolaborasikan. Oke. Tadi apa yang buat edukasi apa aja? Nutrisi. 4 kali 3. 4 kali 3. Kapan ganti perban? Terus targetnya ya misalnya 2 hari. Iya. Bisa cepat kalau Ada tanda-tanda alergi, tanda-tanda infeksi. Eskudat. sudatnya gimana? 50%. Misalnya ngajelenong di dia ya, ngajelenong gitunya. Cepet diganti. Discomfort. Oke, sampaikan ke pasien seperti itu ya. Besok nanti kita ujian praktek dari O, T, E, dan K. O itu tadi. Observasi. Kita lihat dulu hands over-nya. Hands over-nya tensinya berapa, ininya berapa, kapan waktu ini lukanya umurnya berapa ya. Perlu tindakan apa dari dokternya itu observasi. Yang berikutnya juga observasi kaji. Kaji sebelum dibuka, kaji setelah dibuka, kaji setelah dibersihkan. Kaji ya, itu observasi. Yang berikutnya adalah Terapeutik. ganti Balutan. balutan. Ganti balutan itu ada 3. Cleansing, debris demam, dressing. Cleansing pembersihan, debris demam membersihkan, cleansing mencuci, kedua membuang kotoran luka, pemilihan balutan. Oke ya. Yang krusialnya adalah setelah kita buang yang kotornya, kita ganti handscoon. Ada yang ditanyakan? Any question? Itu sih Pak, kalau misalkan luka pasca operasi yang apa sih udun bahasa itu bisul. Kalau bisul? Kalau bisul, Tapi yang dioperasi. kalau bisul masih keluar nanah, kita sudah tidak pakai teknik teknik steril. Kalau yang bernanah, wudun bernanah, nananya banyak, udah pakainya bersih. Karena lukanya sendiri sudah kotor. Tinggal kita memutus mata rantai supaya jangan sampai alat-alat yang kita pakai dari pasien ke pasien yang lain. Nanti rantainya akan menyambung. Kita harus putus. Oke? Setelah selesai, ini yang yang kotor ditaruh di bawah, ya semuanya kita ganti lagi yang baru. Ada pertanyaan lagi? Kalau udah pakai dari Yantul, pakai salep lagi nggak? Oke, ingat kalau luka target lukanya hanya mempertahankan, kita cukup. Tapi kalau misalnya kita targetnya ini lukanya terlalu kering, mau saya lembabkan, boleh. Itu loh, misalnya banyak banget betadinnya ya, betadin yang menempelnya. Kira-kira nanti saya buka, nanti betadinnya keangkat, boleh pakaikan salep. Salepnya apa? Boleh pakai salep yang anti septik. Contohnya ada nih di tas gue. Ada antiseptik untuk ini, salah satunya ya.
Bapak bahasa Bandung. Berapa? Ini antiseptik. Nah, ini salep antiseptik, harganya murah meriah. Ini sekitar 28.000. 28.000. Wow. Aduh, dengan segini bisa jadi 100.000 coy. Ini kalau luka segini, maaf ya. Kalau luka segini saya pakaikan setengah biji jagung. Kecil aja. Jangan terlalu banyak. Masih ini. Oh, segala. Jadi ini hanya setengah biji jagung. Jangan terlalu banyak. Nanti malah bikin tidak menempel jahitannya. Jadi kalau kelihatan lukanya infeksi, pakai ini. Pakai antiseptik luka. Ini cocok banget coy ini. Kalau luka yang terinfeksi saya paling pakai dicoyan sedikit. Ini pakai ini. Kalau kena kemalasan Kak? Ya boleh banget ini. Boleh banget. Karena ini ada alantoinnya. Jadi ini ada alantoinnya. Alantoinnya itu dia akan mengurangi